Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam ceria untuk kita semua. Kali ini adalah akhir pekan untuk kita semua dan kita hari ini mau bincang parenting tentang mendidik tanpa teriakan. Pembuat siap bumi Oke. Mirabai tanda kami akan memberi R4 tanda Nih kameranya sudah gabung, jadi tambahkan kita langsung undang saja. Tambahkan Mungkin kamera boleh komentar, kirim kotak permintaan, edit. soalnya di sini Dua kali untuk agak susah memasukkan coba. tanda tangan Srihan tanda tangan R4 TNA tanda Ada garis rat. bawah 04 Nah, bergabung. 04. Iya, Tab halo, dua selamat kali untuk salam mengaktifkan. kenal dan selamat datang ya. Tanda tak Mira kami Oke. R4 Sri tanda Mirabai lihat Oh, oke, ini udah ya. jemput siarkan langsung. Oke, sebentar. Oke. Halo Rahel. Wah, aku baru Iya. masuk nih. Aturan tadi udah maunya 10 menit sebelumnya, tapi ada Oh, oke. Oke, Kamira apa Nggak kabar? apa-apa. Alhamdulillah baik. Rahel gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar ya, lagi sibuk-sibuknya kampus. Karena kita 2 minggu lagi nanti mau Ah. ngadain acara, jadi lumayan sibuk banget. Oh, oke oke. Semoga lancar acaranya ya. Amin, Kak. Nah, spesial ya, kita FYI dulu nih, maksudnya aku sama Kamira ini Iya. backgroundnya sama-sama dari counseling ya, cuma bedanya kalau saya masih uh, menempuh sarjana gitu. Nah, karena kita bertema-tema pendidikan ya, entah itu mau di rumah atau di sekolah, pasti sebenarnya semua sudah ada yang pernah mengalami atau bahkan sering banget nih tentang masalah mendidik tanpa teriakan. Sebenarnya Kak, kalau aku lihat ya, uh, cara oh benar, sorry, cara kita cara kita berbicara dengan anak itu kan sebenarnya pasti setiap orang tua beda-beda ya. Kalau kita lihat di zaman dulu nih, pasti kan banyak orang tua yang Mm-mm. lebih banyak menggunakan aksesoris yang sifatnya itu kekerasan ya, maksudnya entah itu memukul, mencubit kayak gitu. Cuma kan hal ini memang tidak berlaku atau mungkin sudah tidak jarang dilakukan lagi oleh orang tua sekarang ya, atau guru-guru sekarang. Betul. Betul. Kita harus tahu dulu ya sebenarnya definisi, kita kenal dulu deh sebenarnya gaya kita ngomong nih sehari-hari ya sama anak kita gitu ya. Mm-mm. Yang sehat dan yang tidak sehat itu seperti apa sih gitu ya. Mungkin kita perkenalan dulu gitu. Ya, oke. Nah, ini mungkin kalau ya boleh. Kalau tadi Rahel ngomong tentang kalau zaman dulu itu kan mungkin orang tua mendisiplin misalnya dengan pukulan, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang keras gitu ya, teriakan dan lain sebagainya. Ya itu bisa dipahami karena yang dimaksud zaman dulu itu adalah zaman penjajahan gitu ya, zaman kita belum merdeka, mungkin orang tuanya juga adalah tentara dan lain sebagainya gitu, sehingga saat itu pola asuh itu tidak ada yang sehat gitu ya, karena kehidupan masyarakat Indonesia saat itu ya nggak sehat gitu, kita dijajah gitu ya, atau kita dalam keadaan yang tidak aman, yang tidak bisa berkegiatan dengan baik gitu, sehingga kalau bicara dengan dalam pola asuh ya yang paling gampang kena imbasnya adalah anak gitu ya, karena zaman dulu mungkin belum ada um, undang-undang tentang kekerasan anti kekerasan anak gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada, jadinya orang juga makin tahu bahwa itu bukan perilaku yang baik gitu ya. Orang juga mungkin beberapa yang udah jadi orang tua berpikir, oh dulu aku dikerasin kayak gini, aku ngerasa nggak baik juga ya. Aku dulu ngerasa mungkin sakit hati dan lain sebagainya.
mungkin kalau aku jadi orang tua, aku nggak mau jadi orang tua yang seperti itu gitu ya. Terus dia jadi belajar tentang parenting sehingga nanti kalau punya anak jadi bisa berkomunikasi dengan lebih sehat lagi gitu ya. Itu sedikit pengantar aja. Nah kalau tadi Rahel nanya tentang definisi, nah kalau saya mungkin kalau bahas tentang definisi, saya akan membahas gaya bicara yang sehat itu adalah gaya bicara yang nggak bikin bingung, yang nggak bikin bingung itu. Ya kenapa nggak bikin bingung gitu ya? Karena kita tuh berhadapan sama siapa sih? Kita tuh berhadapan sama anak-anak ya. Artinya kalau anak-anak itu daya tangkapnya itu berbeda sama kalau kita bicara dengan orang dewasa ya. Yes. Kalau kita bicara dengan orang dewasa itu uh, kita ngomong apa, dia ngerti. Kita nyindir, misalnya dia ngerti gitu ya, kalau kita nyindir gitu ya. Nah, kalau anak-anak kita nyindir gitu ya, anak-anak nggak akan ngerti gitu. Kenapa? Karena otak ya itu belum berkembang dengan sempurna. Mereka itu lebih lebih uh, akan lebih bereaksi pada suara dulu, ya pada intonasi dulu daripada dengan kata-kata, ya. Nah, kan kalau kita lihat kan kalau anak bayi ya, kita biasanya kalau anak bayi kita ajak ngomong itu dia nggak akan ngerti kita ngomong apa ya kan karena dia belum ngerti bahasa. Tapi dia ngerti bahwa ada orang yang mengeluarkan suara yang bikin dia nyaman. Ya, suara-suara yang bikin dia nyaman gitu sehingga saraf-saraf di otaknya berkembang sehingga akhirnya nanti umur ya mulai umur 1 gitu dia mulai ngerti bahasa dan dia mulai akan bicara gitu ya pakai 1 kata 2 kata dan lain sebagainya. Nah sama juga sebetulnya kalau kita bicara anak-anak ada 2 hal yang bikin anak-anak tuh takut gitu ya. Takut itu dalam arti kata menganggap apa yang dihadapinya atau menganggap dunia ini itu tidak aman karena orang yang berbicara dengan dia, baik itu orang tua ataupun orang terdekat, itu misalnya yang pertama bicara dengan intonasi yang tinggi dan suara yang keras gitu ya, kayak misalnya berteriak. Nah, kalau berteriak itu otak anak itu udah bereaksi seakan-akan itu sebuah keadaan yang bahaya gitu. Jadi kalau kita mau berkomunikasi sama anak tapi yang keluar adalah dengan intonasinya tinggi, namanya suaranya keras, maka anak akan kesulitan menangkap apa isi komunikasi kita. Gitu ya, anak-anak itu lebih nangkep suaranya. Coba bayangin sekarang ya, Rahel nih. Rahel kalau dengar suara keras gitu ya atau suara kayak ledakan gitu. Rahel atau misalnya gini, Rahel itu ada di deket toa pengumuman. Rahel nggak tahu kalau Rahel tuh duduk di deket toa, terus tiba-tiba ada orang bikin pengumuman keras gitu. Rahel bisa denger nggak pengumuman itu? Enggak ya kan? Pasti akan kaget duluan ya kan? Kaget. Ya, saya bisa nafas gitu. Iya, benar. Iya, nangkep kata-kata yang diomongin gitu. Kan akan kesulitan ya. Kita akan deg-degan gitu ya. Terus kalau kita deg-degan tuh kita tuh pengennya pergi dari situ, kita nggak ngerasa aman. Kita keringat dingin gitu ya. Nah gitu. Jadi sama kayak anak-anak tuh itu juga kayak gitu ya. Jadi kalau kita berteriak gitu ya atau gaya komunikasi kita nggak sehat dengan cara berteriak itu tadi, anak itu jadi bingung harus ngapain gitu. Itu makanya dikatakan sebagai gaya komunikasi ke anak yang nggak sehat gitu. Kalau gaya yang sehat gimana sih gitu ya? Kalau gaya yang sehat itu yang tidak bikin bingung ya. Artinya kalau kita niatnya baik, maka cara ngomongnya pun juga baik gitu. Nah, lucunya itu ya kita kalau sesama orang dewasa kita bisa menghargai orang lain walaupun banyak yang susah juga menghargai orang lain ya. Tapi pada intinya kita akan lebih segan untuk menghargai orang lain yang sama-sama dewasa daripada kita menghargai seorang anak gitu. Makanya ada undang-undang perlindungan anak gitu karena anak itu yang paling gampang untuk dijadikan sebagai pelampiasan gitu ya. Anak itu yang tidak diperlakukan sebagaimana dengan hormat gitu ya sebagai sesama manusia. Nah itu tantangannya di situ gitu. Jadi kalau kita berkomunikasilah dengan apa namanya ya. Kalau niat kita baik maka sampaikan dengan baik gitu ya. Ada keselarasan antara apa yang kita omongin dengan
bahasa tubuh kita, ada keselarasan antara apa yang kita omongin dengan intonasi kita. Jadi kalau sama anak-anak tuh jangan nyindir-nyindir gitu. Kalau nyindir-nyindir itu juga pola komunikasi yang nggak sehat juga ya, karena orang antara pesan yang mau disampaikan dengan intonasinya tuh bertolak belakang, orang jadi bingung gitu. Itu kira-kira Rahel gambarannya. Oke, berarti ini ya tidak semua niat baik itu bisa ditangkap dengan baik kalau caranya tadi misalnya dengan marah-marah ya kayak gitu, atau misalnya dengan Betul. nada yang tinggi. Mungkin maksud kita gitu ya, tapi mungkin anak orang yang mendengar itu akan beda lagi nangkep apa yang kita pesan gitu. Wah, menarik banget nih. Mungkin boleh Betul. nanti misalnya ada Q&A, boleh nanti saya ambil beberapa. Nah, tapi Kak, mirisnya Siap. kenapa sih ya banyak orang tua yang melakukan kekerasan mungkin, bahkan ada Mm-mm. juga eh, tega ya. Awalnya mungkin cuma marah biasa, tapi mungkin tega sampai misalnya ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu atau orang tuanya sendiri. Apa yang bisa hal itu kemudian bisa terjadi gitu? Oke, nah ini kita mungkin kalau ditarik mundur sedikit gitu ya, sebelum sampai hal itu terjadi gitu, mungkin kita perlu sadari dulu bahwa kemampuan yang paling dibutuhkan, salah satu kemampuan yang berkaitan dengan psikologis ya, adalah bagaimana kita bisa menenangkan diri kita, gitu ya, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita. Nah, itu adalah keterampilan yang kita perlu punya. Nah, kenapa banyak orang tua atau orang yang lebih dewasa itu melampiaskan kemarahannya kepada anak karena mereka kesulitan untuk mengelola emosinya dia, gitu ya. Nah, susah orang itu ya, Rahel, orang itu uh, tidak otomatis siap menjadi orang tua hanya karena mereka menikah, gitu ya. Kalau mereka menikah tuh mereka nggak otomatis siap jadi orang tua yang sehat gitu ya, yang sehat bisa berkomunikasi dengan sehat. Jadi bukan hanya karena usia, bukan hanya karena sudah akad dan resepsian gitu. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi perlu belajar, yang pertama sebelum menikah itu perlu belajar untuk bagaimana mengelola emosi supaya tidak melampiaskan ke orang lain, tapi lebih bagaimana menenangkan diri sendiri, bagaimana mengelola kemarahan gitu ya, sehingga waktu kita punya anak ya, waktu kita punya pasangan, nah ini mengelolanya juga dengan sama-sama sehat gitu ya, punya pasangan yang juga sehat dalam mengelola emosi, sehingga ada kebermaknaan dalam relasi. Setelah itu nanti punya anak baru bisa memfasilitasi anak untuk juga punya keterampilan atau kemampuan mengelola emosi juga gitu. Nah, kenapa banyak orang tua yang seperti itu ya, karena waktu kecil itu ya mungkin juga diasuhnya dengan cara yang kasar gitu ya, sehingga orang nggak punya keterampilan gitu ya, orang nggak punya keterampilan untuk mengelola emosi dengan sehat, dengan baik, sehingga waktu berpasangan pun ya, waktu memilih pasangan pun juga akan jadi tertarik kepada orang yang mungkin pola komunikasinya nggak sehat, pola membangun relasinya nggak sehat, sehingga pada saat punya anak ya terus aja polanya tetap sama gitu ya, selama mereka tidak menyadari, selama mereka tidak memperbaiki cara mereka dalam mengelola emosi dulu, baru bisa memfasilitasi anak. Nanti jadinya akan anak yang akan jadi pelampiasan gitu Oke. kira-kira. Tapi hal yang susah ya. Kita misalnya suruh ngendaliin emosi pada saat kita marah. Ini keterampilan yang menurut saya butuh tantangan banget, karena pasti Betul, aja mungkin kita marahnya kemana, tapi pelampiasan kita ke orang-orang yang tidak ada kaitannya gitu ya, apalagi anak gitu ya, betul, malah jadi bahan yang betul, harusnya orang tua kan nggak seperti itu ya. Masa betul, ada sih orang tega banget sampai bunuh anaknya ibaratnya gitu ya. Nah, berarti betul. ini Kak Mira kan tadi sempat menyinggung kalau bisa juga dia dapat pola asuh yang uh, mungkin dari orang tua dulu atau dari orang tua sebelumnya mendapatkan pola asuh yang sama gitu. Berarti kan ini hubungannya sama pola asuh ya, pola asuh yang kita dapat di waktu kecil.
Mungkin nggak sih kalau Betul, misalnya kita luka pengasuhan gitu ya, dan kita betul, bisa. melampiaskan ke anak, terus gimana tuh Kak supaya kita tuh walaupun misalnya kita dulu dapat uh, dapat istilahnya penyiksaan ya, dapat pola asuh yang tidak baik, tapi kita bisa memulihkan luka itu, caranya gimana Kak? Oke, nah ini pertanyaan yang bagus ya, karena kalau kita mau punya pasangan yang baik, misalnya kita mau punya anak yang baik juga, maka itu dimulai dari kita ya. Kenapa? Karena betul tadi, memang kalau kita punya, kita mendapatkan pola asuh yang nggak sehat, misalnya ya, baik itu kekerasan ya, kekerasan emosi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, bahkan kita jadi merasa bahwa pola itu adalah pola yang benar gitu ya. Pola yang benar tuh artinya yang akan terus dicari kalau nggak ada gitu ya. Karena kita hanya tahu pola itu saja. Kita jadi terbiasa dengan pola itu sehingga kita akan didekatkan, bukan didekatkan ya. Kita akan menarik istilahnya gitu ya. Dan kita akan dekat dengan orang-orang yang akan mendukung pola itu gitu. Dan akhirnya ke anak juga seperti itu. Jadi ini disebut sebagai luka antar generasi ya, namanya luka antar generasi. Jadi luka dari orang tua kita, mungkin orang tua kita dulu diperlakukan seperti itu, lalu saya nggak pengen kayak gitu ke anak saya, tapi nggak cukup untuk merubah diri ya, nggak cukup sadar untuk merubah diri, maka anaknya pun akan diperlakukan seperti itu, lalu anaknya akan memperlakukan anaknya lagi seperti itu. Jadi Seperti itu. akan terus menerus, ya akan jadi sebuah warisan, ya warisan luka. Nah, maka yang perlu harus dilakukan apa? Kalau kita memang betul-betul ingin memutus mata rantai itu, yang pertama adalah kita perlu ada dua hal ya. Yang pertama adalah kita perlu memproses bahwa hal itu adalah hal yang nggak baik gitu ya, hal yang nggak sehat buat kita, dan kita perlu memproses luka itu gitu ya. Entah itu bisa lewat journaling gitu ya, self healing istilahnya. Nah, self healingnya ini juga bukan bukan jalan-jalan ya, bukan jalan-jalan ke Nah, itu Bali gitu, betul. jalan-jalan doang. Iya, self healing itu bukan distraksi begitu ya, bukan kita menghindar pergi kemana gitu, bukan kayak gitu. Tapi self healing itu justru kita menghadapi luka itu, menghadapi dan memproses, mencari pemaknaan yang lebih sehat lagi, lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu kita jadi mulai mulai sadar nih, kalau gini, kalau orang yang menghadapi atau mengalami pola asuh nggak sehat ya, kayak misalnya kekerasan fisik, kekerasan emosional dan lain sebagainya, itu mereka akan mengalami yang namanya trauma. Nah, trauma ini akan seperti berulang-ulang ya. Kayak misalnya Rahel pernah nggak sih ada kejadian yang nggak enak, terus Rahel kebawa terus nih. Kenapa? Misalnya kebawa, ya, kebawa ke mimpi gitu ya, terus keinget terus, kalau lewat Ya, tempat itu jadi nggak enak gitu, kalau ya. dengar suara orang itu jadi nggak enak gitu ya. Nah, itu kayak gitu tuh, itu namanya trauma ya. Jadi ada, walaupun kejadian itu sudah selesai gitu ya, Dalam, sudah tidak iya, terjadi lagi, iya, sudah lama, tapi rasanya tetap ketinggalan ya, gitu, rasanya tetap dirasain. Nah, sama ya, orang yang punya pola asuh apa namanya, yang menerima pola asuh yang tidak sehat, misalnya tadi ada kekerasan fisik dan kekerasan verbal, kekerasan psikis dan lain sebagainya, itu tetap akan kebawa gitu ya, tetap akan kebawa. Dan tadi perlu diproses. Setelah perlu diproses, dia perlu belajar juga parenting dengan cara yang lebih sehat, which is parenting yang akan berbeda dengan ya, parenting ya, orang tuanya dulu ya. Nah, maka ini perlu dicoba gitu ya. Jadi perlu kesadaran dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengubah pola kita yang biasanya kita lakukan, yang kita pelajari dari orang tua kita ubah lagi dengan cara yang lebih sehat waktu kita mengasuh anak kita dan dalam kehidupan bersama dengan pasangan kita gitu. Gitu oke, kira-kira. oke. Wah, berarti sebenarnya butuh latihan dan proses yang panjang ya. Ibaratnya nggak hanya, saya nggak mau Betul. saya nih, saya harus lebih baik. Nggak hanya bermodalkan niat seperti itu, tapi actionnya Betul. apa buat menghapus atau minimal kita bisa berdamai lah sama si luka itu gitu ya. Nah, tapi Betul. pertanyaan yang
bikin orang tua mungkin jadi kayak bingung dan sekaligus dilema gitu ya. Emangnya kita nggak boleh ya berteriak sama anak kita? Karena kan gini ya, kebanyakan tuh orang tua kalau misalnya udah teriak sama anak, pengen supaya perhatian itu ke mereka gitu. Maksudnya perhatian anak ini misalnya tadinya lagi ngapain terus jadi beralih ya. Itu salah satunya karena ya udah susah gitu ya. Sebenarnya gimana sih? Emangnya nggak boleh sama sekali atau ada hal-hal koridornya gitu? Nah, sekarang sebelum menjawab itu aku mau ajak Rahel sama teman-teman mungkin bayangin dulu ya. Rahel pernah tahu nggak kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall atau kemana terus ada anak kecil yang nangis-nangis, teriak-teriak gitu ya. Dia pengen misalnya dibeliin mainan sama orang tuanya, terus orang tuanya bilang enggak gitu ya. Terus dia nangis-nangis, teriak-teriak sampai guling-guling di lantai gitu. Pernah nggak? Iya, betul betul. Nah itu sih ada di posisi itu ya, sering melihat posisi itu. Ya, ya melihat atau mendengar atau diceritakan istilahnya gitu ya. Ya, Nah, ya. ini apa sih namanya? Namanya adalah tantrum gitu ya. Tantrum tuh artinya apa sih? Kalau anak-anak itu sangat wajar sekali. Mereka itu kesusahan mengendalikan emosinya. Kalau ada hal yang diinginkan itu nggak bisa didapat saat itu juga, gitu ya. Betul. Nggak bisa didapat saat itu juga. Nah, maka kemampuan untuk bisa menunda, kemampuan untuk bisa menunggu, kemampuan untuk bisa mengelola emosi ini yang kesel karena nggak langsung bisa dapet, itu adalah tadi kemampuan meregulasi diri gitu ya, kemampuan meregulasi emosi. Nah, waktu kita sebagai orang dewasa ya, jadi gini, kalau kita umurnya udah dewasa, belum tentu kita itu beda sama anak kecil gitu. Kenapa? Iya, Kalau kita nggak punya kemampuan itu ya, kemampuan meregulasi emosi, nanti kita juga tantrum gitu ya. Orang dewasa yang tantrum tuh contohnya apa sih ya? Orang yang marah-marah dengan teriak-teriak itu. Itu namanya orang dewasa yang tantrum. Jadi kenapa sih kita atau orang tua tuh nggak boleh teriak sama anak gitu ya? Sebenarnya mungkin dilihatnya gini, apakah kita cukup dewasa untuk bisa mengelola emosi kita sehingga kita bisa disebut sebagai orang tua? Itu pertanyaannya gitu. ya, Jadi kalau ya. kita aja tantrum ke anak kita, ya berarti kita mengharapkan anak kita yang jadi orang dewasanya dong, gitu, yang membantu kita meregulasi emosi gitu. Seperti itu kira-kira Rahel. Oke. Berarti sebenarnya dengan kita berteriak ini membuktikan mungkin bahwa kita nggak punya cara lain yang lebih sehat untuk bisa supaya anak itu memperhatikan kita, mungkin nggak hanya berteriak gitu ya. Cuma Kak, yang aku penasaran nih, mungkin banyak dari teman-teman atau orang tua yang begini nih. Tapi kadang anak saya nih ya, anak saya itu suka bertindak hal-hal yang berbahaya gitu tanpa saya lihat. Misalnya tiba-tiba dia lari ke jalan, respon pertama kali yang orang tua lakukan adalah teriak kan. Betul. Iya. Nah, bagaimana nih kalau di situasi demikian gitu? Ya, jadi gini, berteriak kalau konteksnya itu sudah mendekati bahaya, itu berteriak itu perlu gitu ya. Jadi kita melihat dulu ya konteksnya itu apa sih. Kita tidak bisa juga misalnya langsung langsung berpikir bahwa berteriak sama sekali nggak boleh gitu ya. Berteriak kalau dalam konteks berkomunikasi dengan anak misalnya bukan dalam konteks yang bahaya, dalam konteks yang biasa aja, tapi kita yang menganggap itu bahaya secara emosional gitu ya, bukan bahaya beneran. Istilah bahaya beneran kayak tadi misalnya anak lari ke jalan dan lain sebagainya, itu beda ya. Kalau misalnya ayo cepetan, kita udah terlambat, mama udah buru-buru, orang udah pada nungguin gitu. Itu hal yang berbeda dengan misalnya kalau anak udah pegang colokan listrik atau anak lari ke jalan ya. Jadi kalau sesuatu yang berkaitan dengan bahaya, tentu misalnya kita kaget, kita nggak ingin anak kita celaka, ya pasti kita akan secara otomatis lah ya responnya adalah berteriak gitu ya. Mau ngelihat anak misalnya hampir ketabrak dan lain sebagainya gitu, itu juga otomatis reaksinya akan seperti itu. Nah, otomatis reaksi seperti itu jangan diotomatiskan gitu ya. Kalau tiap apa-apa jadi seakan-akan itu udah kayak anak dalam keadaan bahaya gitu. Padahal keadaan yang sebenarnya itu tidak seperti itu gitu.
Itu Oh, sebetulnya kalau kita bicara trauma ya, Rahel, orang yang punya trauma itu biasanya akan bereaksi seakan-akan yang dihadapinya saat ini tuh sama kayak masa lalu gitu. Jadi dia akan bereaksi dengan berlebihan, seakan-akan segala sesuatu itu bahaya gitu. ya, Jadinya uh, hal atau kondisi yang sebetulnya tidak bahaya dianggap sebagai bahaya sehingga reaksi yang keluar adalah reaksi yang berlebihan, tidak pada ya. konteksnya, tidak pada tempatnya, gitu. Oke, nah berarti catatan ya, tidak semua hal kita harus mengkomunikasinya itu dengan nada yang tinggi. Mungkin kalau tadi ya nggak bisa ditolerir nih, misalnya lihat anak kok tiba-tiba lari ke jalan terus mau ketabrak, ya mungkin dengan kita refleks seperti itu ya oke gitu. Tapi tidak di situasi setiap situasi misalnya anak salah sedikit langsung diteriaki, nah itu Betul. tidak seperti itu ya. Nah, ada dua hal sebenarnya. Cuma kita masuk dulu ke hal yang pertama. Hal yang bikin kita tuh jadi kayak terpengaruh tuh gini ya, Kak. Mungkin banyak dari orang tua yang melihat, oh anak saya berhasil kok dididik dengan cara seperti ini. Nah, karena kan uh, banyak yang masih melekat bahwa pendidikan sistem militer ya kayak tadi itu ya, itu tuh buat anak jauh lebih disiplin gitu ya, akan membuat anak tuh Ya. sukses dan ada buktinya. Hmm. Sebenarnya anggapan-anggapan demikian tuh gimana sih Kak sebenarnya? Ya, jadi gini, kita perlu melihat dengan lebih rinci sebenarnya apa sih yang membuat orang itu jadi sukses ya. Mungkin dia waktu kecil dapat perlakuan yang nggak baik gitu ya, atau dapat kekerasan misalnya dari orang tuanya. Tapi dalam hidupnya mungkin dia bekerja keras, mungkin Betul. dia kreatif, mungkin dia mendapatkan kesempatan yang baik juga gitu ya. Mungkin dia mengubah diri, punya keterampilan-keterampilan lain yang bisa bikin dia sukses. Tapi mungkin orang tua yang merasa bahwa apa ya, pola asuhnya merasa paling bagus, paling benar gitu ya, itu menggeneralisasi gitu ya, menggeneralisasi bahwa anak itu sukses karena pola asuhnya seperti itu. Padahal ada banyak faktor iya yang menyebabkan seseorang itu bisa sukses gitu. Gitu, Rahel. Jadi belum tentu istilahnya itu jadi satu jawaban, satu-satunya jawaban gitu ya yang menyebabkan orang itu bisa sukses. Oke, bisa jadi mungkin karena kedisiplinannya yang sudah dia lakukan yang membuat dia sukses gitu ya, bisa jadi seperti itu. Betul, Kan berarti betul. karena diiniin jadinya dia jadi bersikap lebih maju. Nah, itu ya mungkin tidak juga seperti itu. Tapi banyak yang Mm-mm. masih menyangkal ya Kak, karena kan kita sudah terbiasa nih dengan Betul. budaya itu. Banyak orang tua yang anak saya digituin malah jauh lebih kuat. Nah, ada yang bahkan saya pernah dengar beberapa ya yang berbicara seperti itu gitu loh. Anak saya di ini Mm-mm. nanti jauh lebih kuat loh dia menghadapi dunia yang lebih keras. Alasannya seperti itu. Hmm. Apakah pendidikan dengan cara seperti ini tuh hanya selalu berdampak negatif atau sebenarnya ada pengaruh positifnya atau sebenarnya nggak ada gitu. Nah itu kalau dari segi parentingnya gimana? Iya, oke, bagus sih, bagus pertanyaannya. Jadi gini, kita perlu melihat juga bahwa um, apa ya, orang tua yang bilang bahwa kalau anak dikasarin itu jadi kuat, itu perlu dilihat juga ya, kuat yang dimaksud tuh kuat apa? Apakah dia kuat karena dia nggak pernah nangis gitu ya? Dan Iya, iya, inget loh, orang orang nggak bisa nangis itu bukan orang yang kuat. Orang yang nggak bisa nangis itu adalah orang yang perasaannya udah dimati rasakan gitu iya, ya. iya, iya. Itu nggak sehat justru. Jadi Oh, arti kuat nih apa nih gitu. Arti kuat, apakah arti kuat itu jadinya adalah membuat orang tidak punya perasaan gitu? iya, Apakah arti kuat itu adalah jadi mematikan rasa kita sehingga kita hanya
jadi robot yang produktif terus gitu ya, Ya, itu jadinya apa? Arti kuat itu gitu ya. Karena dimanapun itu gitu ya, dengan siapapun itu, kalau perilaku yang diterima adalah perilaku yang selalu bikin kita ngerasa nggak aman, selalu merasa kita jadi ngerasa nggak nyaman gitu, ya tentu orang nggak akan bisa berkembang dan bertumbuh dengan sehat gitu. ya. Oke, Jangan-jangan malah malah yang disebut kuat itu justru yang nggak sehat gitu ya, 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 ya. yang nggak berperasaan, yang mematikan perasaannya gitu. Oke, oke, oke. Berarti kita perlu meluruskan dulu ya, kuat yang dimaksud itu Betul, seperti apa? Mungkin orang katanya kalau nggak pernah nangis adalah orang yang kuat. Bisa jadi ya, bisa jadi mungkin dia secara mental memang tidak sehat juga karena kan memang tidak bisa mengeluarkan emosinya gitu ya secara secara lebih mm-mm, sehat lah ibaratnya seperti itu. betul. Kan ada yang Bisa pernah juga ini, gitu ya. mm-mm. Gimana, Rahel? Mungkin dari teman-teman ada yang pernah merasakan pendapat ini ya. Kita memang ya hidup di dalam garis-garis yang sering saya dengar itu dari beberapa kalangan, memang sering ada yang bilang seperti itu gitu, bahwa pendidikan ini bahkan lebih ampuh untuk anak. Padahal sebenarnya nggak juga ya gitu ya kak ya. Iya, mungkin itu orang-orang yang tidak mau memproses rasa bersalahnya gitu ya. Jadinya membenarkan apa yang dilakukan dengan hanya mau melihat satu sisi aja gitu. Padahal mungkin aja anaknya yang sekarang udah dewasa itu berpura-pura gitu ya di depan orang tua, Ya, jadi ya, ya. orang yang kuat, jadi orang yang nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi di belakangnya dia maksudnya tidak menjadi orang yang apa adanya ya kalau sama orang tua, karena merasa harus menyenangkan orang tua dengan menjadi sosok yang diinginkan oleh orang tua gitu. Itu kan nggak sehat juga ya, relasi seperti itu. Oke, ya Gitu. mungkin bisa juga kita mungkin mengerti karena takut gitu ya, bukan karena Iya, kita pribadi untuk melakukan hal itu. Nah, tapi betul. banyak juga yang emang kita nggak boleh marah ya sama anak kita gitu ya. Terus kalau anak kita misalnya melakukan sesuatu yang salah, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi salah satu hal yang familiar kalau saya lagi posting-postingan kayak gini nih. Gimana tuh, Kak? Hmm. Ini sebetulnya pertanyaan yang menjebak ya, Rahel. Gini, pertanyaan menjebak tuh gini, sesuatu yang sebetulnya kita sama-sama sadari bahwa itu bukan tempatnya gitu ya. Oke. Karena marah ke anak, pertama bisa dilihat gini loh, marah ke anak itu konteksnya apa sih? Kalau Ya, anak belum bisa sesuatu karena dia memang kemampuannya masih segitu gitu ya, maksudnya ya, masih masih sesuai dengan usianya, maka kan kita yang punya ekspektasi, kita sebagai orang dewasa ya, sebagai orang tua yang punya ekspektasi yang tidak pas kepada anak, sehingga kesannya tuh kayak anak itu layak untuk dimarahi, padahal kita yang punya ekspektasi nggak pas dengan usia anak gitu. Jadi perlu kita sebagai orang yang lebih dewasa, orang tua sebagai orang yang lebih dewasa perlu punya kemampuan untuk melihat juga gitu ya, melihat kemampuan anak, punya ekspektasi yang lebih sesuai dengan kemampuan anak, punya ekspektasi yang lebih logis lagi gitu. Jadi kalau ditanya emangnya kita nggak boleh marah sama anak gitu ya, sebenarnya emang kita juga nggak gini, dalam relasi itu, relasi yang sehat adalah relasi yang kalau misalnya kita melakukan sebuah kesalahan, contohnya kita melampiaskan kemarahan kita kepada anak, maka perlu ada relasi perbaikan gitu ya, atau ya, memperbaiki relasi. Nah, tapi itu bukan jadi sebuah excuse ya, bukan jadi sebuah alasan. Oh ya udah marah aja nanti kan juga diperbaiki gitu, bukan gitu juga. Jadi kalau namanya orang kan misalnya capek dan lain sebagainya, ia paham bahwa harus bisa mengatur perasaan, meregulasi emosi dan lain sebagainya. Mungkin satu saat ya kecolongan, namanya juga manusia ya. Nah, saat udah kecolongan itu ya ada perbaikan gitu. ya. Jangan
jangan diteruskan begitu saja, jangan diabaikan begitu saja, tapi dibahas ke anak, minta maaf juga sama anak kalau misalnya salah gitu. Jadi itu kita memberikan contoh yang baik bagaimana kalau kita melakukan kesalahan, kita memperbaiki itu menurut aku lebih sehat gitu. Oke, oke. Ya, sah-sah aja ya kecolongan ya, tapi balik lagi tadi perbaikannya itu relasinya seperti apa gitu. Nah, Kak, ada juga orang Betul. mungkin ya banyak orang yang beberapa yang kayak gini. Kalau bisa tuh kalau Mm-mm. anak atau kalau mau menegur anak tuh jangan pakai kalimat jangan gitu. Kayak soalnya saya tuh, pernah nyoba nih ke salah satu anak gitu ya. Mungkin dia lagi gimana terus saya bilang jangan jangan, Mm-mm. tapi anak ini nih jadi kayak keterusan lagi gitu loh Kak. Jadi saya sudah Mm-mm. bilang beberapa kali jangan, tapi malah ujung-ujungnya jadi rasa ingin tahunya jadi malah makin tinggi lagi, akhirnya dia mencoba lagi. Bener nggak sih itu kalau misalnya kata jangan atau hal-hal seperti itu sebenarnya kurang efektif atau ada alternatif lain gitu Kak? Oke, nah ini bagus ya pertanyaannya. Jadi gini, mungkin kata yang paling cepat tanpa kita perlu mikir gitu, karena kita kebiasaan juga adalah pakai kata jangan gitu ya. Kita dengan tujuan, dengan niat bahwa anak akan berhenti gitu. Tapi hanya dengan mengatakan jangan itu tidak menyampaikan pesan yang lengkap, sehingga anak juga akan bingung. Yang dimaksud jangan Oke. itu jangan apa gitu. Nah, apalagi kalau orang Jawa ya, jangan itu artinya sayur gitu. Jadi jangan gitu, jangan apa sayur apa gitu. Jadi ini bercandaan ya. Jadi intinya kalau kita bilang kata jangan itu perlu lengkap, jangan apa gitu. Jangan kayak gitu ya. Nah, itu tuh nggak lengkap gitu Nah, ya. Jangan kayak gitu, gitunya tuh gitu apa gitu misalnya. Jangan membanting pintu dengan keras misalnya gitu itu lebih lengkap jadi anak tahu apa perilaku yang harus dihentikan gitu jadi kalau kita mau mengubah gitu ya mau membantu anak mengubah sebuah perilaku kita juga harus membantu anak memberikan kata-kata yang jelas supaya anak tahu perilaku apa yang perlu diubah gitu. oke, ibaratnya kata belakang Mm-mm. kita jangannya itu jangan pakai istilah yang membingungkan gitu ya Kak ya. Maksudnya jelas apa yang mau kita larang nih anak kita tuh nggak boleh apa. Betul. Oke, Iya. Dan ini jadi berpusat pada perilaku. Jadi perilaku apa yang mau diubah, katakan jangan untuk mengubah perilaku itu, lalu katakan perilaku apa yang baiknya harus dilakukan anak. Seperti itu, gitu. Jadi misalnya nih ya, ada anak banting pintu tadi kan ya kasusnya adalah misalnya contohnya ada anak banting pintu. Kita merasa bahwa banting pintu itu bukan sebuah perilaku yang baik gitu. ya. Nah, maka kita jangan hanya bilang jangan gitu ya, tapi Iya, jangan iya, iya. jangan dong gitu, jangan dong. Nah, itu nggak jelas. Maka katakan kalau kita mau pakai kata jangan, katakan bahwa jangan banting pintu dengan keras. Kenapa? Karena kalau kamu banting pintu, jadi kasih tahu juga alasannya kenapa. Kalau kamu banting pintu dengan keras, ini pajangan kaca yang ada di tembok itu bisa jatuh. Iya, iya. Karena kalau kamu banting dengan keras, ya itu bergetar temboknya gitu, itu bisa jatuh. Nah, itu anak akan mulai memahami kenapa dia tidak diperbolehkan untuk banting pintu dengan keras, misalnya gitu ya. Lalu kalau kita mau pakai kata alternatif, tentu ini perlu mikir dulu gitu ya, perlu dibiasakan juga. Maka kita Iya, iya. bilangnya tutup pintu pelan-pelan gitu, tutup pintu pelan-pelan. Jadi Oke, oke. kita nggak pakai kata jangan, tapi kita perlu mikir perilaku apa yang kita inginkan anak untuk ubah gitu, atau untuk lakukan. Misalnya kalau kita nggak pengen dia tutup pintu keras, maka kita katakan tutup pintu pelan-pelan aja, gitu. Oke. Gitu. Lalu dipuji juga habis itu, gitu ya. Jadi kalau anak tuh senengnya kalau ada perubahan perilaku, dia perlu penguatan bahwa itu adalah tindakan yang baik. Nah itu juga perlu dipuji. Oke, Gitu. seimbang antara kita memberikan larangan yang jelas sama kita memberikan apresiasi atau berupa pujian kalau anak sudah melakukan usaha atau perilaku yang kita inginkan gitu ya. Betul. Betul. Oke,
Pertanyaan ini sebenarnya agak-agak, jadi kita misalnya tinggal di dalam satu rumah gitu ya, yang mana Mm-mm. si ibunya oke deh saya mau belajar untuk tidak berbicara dengan nada yang keras, saya mau belajar parenting dan lain sebagainya. Cuma di dalam rumah ini Mm-mm. pasti kita punya pasangan ya, maksudnya ayah. Nah, Betul. pasangannya ini masih belum bisa gimana ya, belum bisa diajak untuk sama-sama gitu loh. Jadi misalnya oke, Mm-mm. sama ibunya anaknya sudah tidak diteriaki misalnya, tapi sama ayahnya sering banget nih diperlakukan dengan cara yang seperti itu. Terus langkahnya tuh gimana sih supaya kita tuh bisa seia sekata gitu loh, Kak? Ya, nah ini sebetulnya banyak hal yang kompleks ya di sini. Yang pertama mungkin si ibu ini sudah merasakan bahwa, aku harus berubah nih, nggak hanya berubah dari bagaimana misalnya bagaimana orang tuaku dulu memperlakukan gitu ya. Aku harus berubah sekarang, mengusahakan dengan lebih baik. Nah, mungkin pasangannya gitu ya, ayahnya misalnya belum punya kesadaran seperti itu, masih menganggap bahwa anak laki-laki harus dikerasin supaya mentalnya kuat gitu ya, supaya nggak jadi orang yang lemah misalnya gitu. Nah itu toxic masculinity gitu ya. Jadi perlu ngobrol juga hati ke hati, lebih mungkin lebih seperti itu ya, karena kalau masalah pengasuhan itu dua orang ya, dua orang tuh artinya ayah dan ibu atau suami dan istri sebagai seorang pasangan itu perlu sepakat gitu ya, Iya, perlu sepakat untuk punya pola asuh yang sama, iya, pola asuh yang sama supaya anak nggak bingung gitu. Anak itu juga jadi akan memanfaatkan ketidaksamaan pola asuh gitu ya. Kalau misalnya anak itu ini loh, misalnya anak itu pinter, ya dia bisa tahu kalau orang tuanya tuh nggak kompak, dia bisa tahu kalau orang tuanya tuh lagi nggak deket, orang tuanya lagi bertengkar, misalnya anak tuh bisa tahu gitu. Jadi jangan menganggap bahwa anak itu nggak bisa membaca situasi, nggak bisa memahami em, energi yang ada di antara orang tuanya gitu ya. Jadi anak anak yang dianggap anak bermasalah ya itu sebetulnya bukan anak yang bermasalah. Anak itu adalah cerminan atau dia bereaksi dengan cara bermasalah itu karena dia mencerminkan relasi yang gak sehat antara orang tuanya dengan dia, pokoknya yang terjadi dalam keluarga gitu. Itu sebetulnya adalah keinginan untuk minta tolong, aduh tolong dong gitu ya, kondisi ini tuh diubah gitu. Tapi karena dia nggak tahu harus berbuat apa, dia akan melakukan segala sesuatu yang akan memberikan perhatian ke dia. Perhatian dalam hal ini untuk apa sih? Untuk dibantu meregulasi emosinya gitu ya, menghadapi kondisi keluarga yang nggak sehat gitu. Sebetulnya kayak gitu. Jadi apa namanya? Jadi perlu dilihat juga bahwa antara suami dan istri perlu kompak gitu, karena akan jadi sulit juga kalau misalnya mengusahakan hanya salah satu gitu. Anak juga akan merasa bahwa apa ya, salah satu orang tua itu tidak hadir misalnya ya, tidak hadir buat dia. Maka nanti besarnya dia akan membawa pola itu ya. Kalau misalnya dia anak laki-laki, ibunya tidak hadir atau ayahnya tidak hadir, nanti begitu dia besar karena dia tidak tahu harus melakukan hal yang berbeda, dia akan melakukan pola yang sama. Oke, kalau aku jadi ayah, aku akan jadi ayah seperti ayahku gitu. Tapi bisa juga dia gini, aku nggak pengen kayak ayahku, aku ingin mengusahakan yang lebih baik. Nah itu perlu ditindaklanjuti dengan perubahan perilaku gitu. iya. Jadi bukan hanya pengen-pengen aja gitu, atau nggak pengen aja gitu. Oke. Tapi ini catatan ya, karena saya lihat tadi ada juga mahasiswa mahasiswa rekan-rekan saya yang kita tuh calon orang tua Halo. ya. Jadi apa namanya, sama itu, eh, kita harus bisa memperbaharui, mengupgrade ulang gitu ya. Mungkin kita dulu pernah dapat Betul. pola asuh yang gak enak dari orang tua kita, dan kita harus sama-sama belajar untuk tidak mewariskan lagi kepada anak-anak atau keturunan kita berikutnya gitu ya teman-teman ya. Nah, Iya.
tadi kan kita bicara masalah kekompakan ya. Maksudnya kalau di dalam Mm-mm. keluarga itu harus satu iya, satu kata, satu sikap gitu ya maksudnya. Nah, tapi Betul. dilema berikutnya yang sering menjadi ketuker. Ketuker tuh gini ya. Mungkin kita sering dengar kalau orang tua itu harus tegas gitu ya sama anak gitu ya. Hmm. Sebenarnya tegas itu seperti apa? Karena banyak yang menggunakan tegas itu ya tadi dengan cara berteriak, dengan Hmm. bukan kekerasan, yang mengatasnamakan itu ketegasan. Apakah ketegasan itu seperti itu modelnya gitu, Kak? Gini, tegas itu perlu dimaknai sebagai konsisten. Ya, konsisten itu artinya em, apa yang dimaknai atau apa yang mau dilakukan itu perlu disepakati juga. Jadi Oke. kita em, kalau mau anak itu tidak merasa terpaksa gitu ya, karena kita ingin anak juga punya kesadaran, punya keterampilan untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri dan bukan hanya dipaksa, maka ketegasan itu juga perlu dikomunikasikan. Ya, jadi dalam arti gini, perlu ada kesepakatan. Misalnya kalau apa kesepakatannya adalah kita berangkat ke sekolah, misalnya gitu ya, kita berangkat ke sekolah jam berapa? Jam setengah enam gitu ya. Kenapa jam setengah enam? Karena jam setengah enam itu belum jalanan macet dan lain sebagainya sehingga sampai ke sekolah harus jam 7 kurang 15 misalnya gitu ya. Maka jam setengah enam itu kita harus berangkat. Nah, untuk itu kan perlu ada kesepakatan ya. Artinya kalau anak udah mulai males, males apa namanya, males bangun dan lain sebagainya gitu ya. Um, ini perlu juga misalnya kita bilang atau kita juga membantu anak untuk mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri itu artinya apa? Oke, uh, duduk dulu, bangun dulu. Misalnya kalau di mobil mau tidur lagi pun nggak apa-apa, asal kita berangkat jam setengah enam. Gitu. Jadi segala sesuatu yang masih bisa fleksibel itu bisa dilakukan dengan alternatif yang berbeda sehingga keputusan yang harus dilakukan dan disepakati bersama tetap dilakukan secara konsisten. Jadi ketegasan itu bukan marah-marahnya, Ya, bukan apa namanya ya, bukan ke ya bukan marah-marahnya aja intinya ya. Lalu menghukum anak gitu ya karena tidak mematuhi gitu. Jadi ketegasan itu bukan seperti itu, tapi apa yang sudah disepakati bersama dilakukan dengan persiapan sebelumnya dan juga misalnya kalau ada hal-hal yang perlu diubah, yang diubah itu bukan keputusannya tapi hal-hal lain yang bisa dicari alternatifnya untuk mendukung keputusan itu gitu. Jadi konsisten oke. gitu. Konsisten. Intinya tegas itu adalah konsisten gitu ya. Marah-marah itu kadang Konsisten kita juga dengan kesepakatan. juga sih, Kak. Ya. Iya, betul, betul. Betul. Marah-marah kenapa, Rahel? Marah-marah juga kadang kita kalau nggak konsisten juga ya bukan berarti namanya tegas gitu, Iya, cuma modal emosi aja. benar. Iya, gitu. Jadi nggak pakai marah pun bisa tegas kok, gitu. Oke, oke. Ini harus latihan ya. Pulang dari sini ngadepin didik atau anak didik yang lagi kelihatannya menjengkelkan gitu ya. Ini harus bener-bener menurut saya. Nah, terakhir nih Kak, gimana cara Ya. ngelatihnya? Cara ngelatih kita itu supaya bisa punya kadar yang pas gitu ya. Sama anak tuh enggak yang Hmm. tinggi banget gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Mulai dari mana Hmm. sebenarnya caranya? Ya, jadi sebetulnya nggak ada resep yang pas buat semua orang ya. Jadi semua orang itu perlu mengetahui juga bagi diri dia hal-hal apa sih yang bisa membuat dia mudah marah misalnya ya. Ya, Kalau dalam keadaan apa sih dia jadi mudah marah? Karena orang yang lapar gitu ya, itu orang jadi mudah marah juga gitu. Jadi ya, ya, ya. kita perlu tahu juga nih, tiap orang itu berbeda ya. Tiap orang punya kesensitifan yang berbeda-beda dalam hal yang berbeda-beda juga. Maka kita perlu tahu juga, perlu mengevaluasi betul hal apa yang bisa membuat saya jadi mudah marah.
hal apa sih yang saya nggak suka banget gitu ya. Nah, kalau hal itu terjadi, maka kita kayak udah wanti-wanti nih. Ini kan aku yang nggak suka banget, aku akan bereaksi secara berlebihan dan lain sebagainya. Nah, itu pentingnya di situ adalah regulasi emosinya gitu. Jadi kalau misalnya kita akan udah ngerasa akan meledak nih, oke stop dulu, napas dulu gitu ya. Hitung Iya, sampai 10 gitu. Hitung 1 sampai 10. Biasanya kalau kita menunda untuk melampiaskan, rasanya udah lewat gitu ya. Rasanya lewat jadi kita nggak melampiaskan gitu. Em, Bagaimana supaya bisa tegas, berarti apa yang kita mau komunikasikan itu perlu jelas juga gitu ya. Jangan-jangan kita nggak jelas maunya apa, yang pertama ya, nggak jelas juga cara menyampaikannya gitu ya. Jadi kita itu frustrasi sama diri kita sendiri sebenarnya, bukan frustrasi sama anak gitu. Jadi karena kita frustasi sama diri kita sendiri atau kita kesel sama orang lain dilampiaskannya sama anak gitu. Jadi itu yang perlu diproses sebagai orang yang dewasa. Nah itu dia bedanya gitu ya. Jadi kalau mau berpasangan, mau punya anak gitu, kita akan berelasi secara intens dengan orang lain. Um, Maksudnya dengan orang lain tuh dengan pasangan, dengan anak ya, artinya di luar diri kita gitu ya, bukan orang lain yang jauh gitu, bukan. Kalau orang yang jauh tuh kita tuh kayak kesannya tuh gampang untuk menghargai, gampang untuk memaafkan gitu ya, gampang untuk sabar. Tapi kalau sama orang-orang terdekat justru yang kita yang susah gitu ya. Gitu. Jadi perlu belajar juga misalnya ngomong yang nggak nyakitin gitu ya, ngomong yang sehat selain marah-marah tuh seperti apa gitu. Ngomong yang nggak mengkritisi gitu, ngomong yang nggak menyakitkan gitu. Karena sebetulnya kenapa sih orang jadi cenderung menyakiti anak gitu ya, menyakiti pasangan? Karena kalau lewat menyakitkan itu tiba-tiba perubahan itu bisa dikendalikan dengan cepat gitu. Jadi kita perlu belajar bersabar juga bahwa perubahan itu mungkin tidak langsung saat itu juga gitu. Nah ini balik lagi ke tantrum tadi ya. Kita jangan kayak anak kecil yang kalau nggak dibeliin apa-apa langsung marah gitu. Nah kita perlu memplanning juga. Memplanning tuh gini, jauh sebelum saatnya itu kita mengingatkan gitu ya, misalnya besok bangun jam 5 pagi, misalnya lebih pagi lagi karena ada acara yang lebih pagi. Dari hari sebelumnya udah ngomong besok gitu ya, besok. Jadi anak tuh memproses gitu ya, anak tuh butuh waktu. Nah, nggak kayak orang dewasa ya, orang dewasa aja nggak ada yang suka diburu-buru gitu ya. Nah, maka dipersiapkan sehari sebelumnya, misalnya diomongin apa yang bisa dipersiapkan hari ini sebelum apa namanya untuk bisa mendukung besok bangun pagi misalnya, atau perubahan-perubahan apalah yang misalnya ingin dilakukan gitu ya bersama dengan anak. Kita nggak perlu buat itu jadi sesuatu yang harus saat itu juga gitu. Jadi justru makin ada persiapan, makin ada waktu, itu akan makin baik gitu. Gitu, Oke. Intinya tadi ya jelas dikomunikasikan secara jelas. Jadi tidak ada kalimat-kalimat yang ujung-ujungnya tuh bikin anak tuh bingung gitu ya. Intinya seperti itu. Dan mungkin bisa di catatan juga kalau kita nggak bisa menyamakan antara satu zaman ke zaman lain gitu ya. Maksudnya juga menyalahkan zaman sekarang mah anaknya lemah gitu ya. Tidak seperti itu kan gitu ya. Saya rasa juga sebenarnya tidak suka loh ya kalau dibentak-bentak. Siapa sih yang suka diteriakin? Apalagi kita nggak ngerti kalau perbuatan kita ini sebenarnya salah gitu ya. Jadi betul. Nah Kak, sepertinya di sini sinyal saya sudah bisik-bisik tetangga ya, ingin ada kode gimana gitu ya. Nah mungkin Kakak bisa kasih nih sebelum nanti diputus sama si ininya live-nya. Oh oke. Ya kalau saya bisa memberikan kata-kata penguat ya, jadi orang tua itu kita butuh untuk mengaplikasikan perbaikan relasi, mengaplikasikan perbaikan kata-kata misalnya ya, itu perlu dilakukan secara
rutin gitu ya, dan dengan kesadaran di setiap hari-hari kita, supaya hari-hari kita tuh tidak lewat hanya dengan menjalankan rutinitas saja. Tahu-tahu anak kita udah besar, tahu-tahu anak kita udah keluar dari rumah gitu ya, terus kita kayak, hey, aku sudah tidak ada kerjaan lagi sekarang gitu ya. Jadi perlu disadari, perlu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kesadaran gitu. Oke. Oke. Intinya mah kesadaran dari diri kita pribadi, kitanya mau apa enggak buat belajar gitu ya Kak ya. Karena saya yakin Betul. dengerin sekali aja nggak akan cukup beneran, karena nanti deh kita obrol-obrol lagi pekan depan dengan waktu yang lebih panjang gitu ya. Jadi harus banyak-banyak latihan. Ya saya pun Kak ya kadang walaupun sudah banyak baca literatur, apalagi pendidikan konseling, kadang masih ada suka aja kecolongan gitu ya. Tapi memang Betul. ya di-upgrade terus lah, ibaratnya di-upgrade terus ibaratnya gitu ya. Dan buat teman-teman mahasiswa, jadiin aja deh ibaratnya kayak kita rawat jalan kalau kuliah tuh gitu ya, apa yang kita permasalahin ya udah dihapus tempat pelampiasannya gitu ya. Iya, diaplikasikan bukan hanya untuk mendapatkan nilai aja, bukan untuk mengerjakan tugas Ya, aja. setuju. Setuju. Oke. Yang penting kita terus sama-sama latihan dan mengupgrade, karena saya Betul. jadi orang tua yang nggak ada sekolahnya, ya butuh proses untuk bisa lebih baik ke depannya. Nah, Kak, terima kasih Iya, banyak ya. Sebelumnya mohon maaf banget tadi saya sama-sama. lambat sedikit. Nggak apa-apa. Kak, ada salam dari Mama. Oh Semoga iya, salam balik ya. nanti BTW kalau ke Indonesia boleh kita ketemu ya Kak ya. Iya, 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 siap, 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 siap. Nanti tinggal kita kontak-kontak ya. Oke, Kak. Ya, terima kasih banyak kira teman-teman semua. Mohon maaf saya tidak bisa satu-satu saya sapa. Tadi ada Windiarti, selamat datang. Kemudian tadi ada Nuraini ya yang tadi komen. Iya, hai juga. Ya, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf karena kita keterbatasan waktu karena sudah malam juga ya. Jadi besok Betul. aktivitas lagi gitu ya. Jadi saya tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam.